orang-orang yang soleh. Sesuai dengan terjemah ayat tersebut, kata-kata wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin sebagaimana terdapat di dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga di dalam Al-Quran, ayat 39, yaitu menjadi panutan, menahan diri dan seorang nabi dari keturunan orang-orang soleh. Firman tersebut bermakna bahwa Nabi Yahya alaihissalam menjadi panutan. Kata-kata sayyidan itu artinya adalah panutan. Padahal beliau adalah seorang hamba Allah. Hal itu adalah karena Nabi Yahya alaihissalam dapat menjadi panutan karena beliau dapat menguasai 4 hal. Di sini penjelasannya, yaitu adalah beliau dapat mencegah diri beliau dari syahwat. Jadi beliau ini tidak menyukai para wanita bukan karena lemah, melainkan karena mencegah dari syahwat belaka. Dan beliau ini menjadi nabi dari orang-orang yang soleh. Ini ada ceritanya. Beliau ini Nabi Yahya alaihissalam ini, bapak dan ibu yang berbahagia, sebagaimana yang bisa kita dapatkan di dalam kisah-kisah para nabi, khususnya tentang kisah 25 nabi dan rasul. Dijelaskan di antara yang kami dapatkan penjelasannya, beliau ini lahir yaitu 1 tahun sebelum Masehi. 1 tahun sebelum Masehi, tepatnya pada tanggal 3 Zulhijjah. Tapi tidak disebut tahun itu apa, karena tahun Hijriah itu ada mulanya patokannya pada kalender Hijriah ditetapkan pada masa Umar bin Khattab, yang sekarang ini 1447 Hijriah. Belum ada, ya cuma 3 Zulhijjah gitu aja, yaitu pada 1 tahun sebelum Masehi. Dan beliau ini wafat, itu ikhtilaf ulama, tapi yang paling kuat pendapatnya beliau ini termasuk nabi yang meninggal muda, yaitu ketika beliau baru berusia 31 tahun. Ada riwayat lain mengatakan beliau wafat setelah berumur 92 tahun. Allahu a'lam. Ikhtilaf, tapi yang lebih kuat pendapatnya mengatakan umur beliau 31 tahun. Beliau ini meninggalnya dengan ditebas kepala, dan kepala ini dibawa sebagai hadiah pernikahan raja di masa itu, yaitu Herodes atau Herodus, kerajaan yang berada di Palestina waktu itu. Jadi Palestinanya sudah ada dulu kan, tapi namanya saja. Beliau ini bertambah pada kekuasaan raja yang kejam, yaitu bernama Herodus. Herodus ini diceritakan pernah menginginkan seorang wanita cantik untuk diperistri, tetapi wanita cantik ini adalah anak kandung daripada saudara kandungnya.
kita apa namanya anak kemanakan ya, kontak. Nah di masa itu ya, hukum mengharapkannya. Kitab yang dipakai kitab Tauratnya Nabi Musa alaihissalam di masa itu tidak boleh menikahi anak kemanakan. Maka Nabi Yahya alaihissalam melarangnya. Sedangkan waktu itu Nabi Yahya kan sudah dikenal sebagai seorang nabi. Wanita tersebut bernama Herodia. Ini takutan kali jadi. Karena kalau jadi istri raja kan jadi permaisuri. Keluarganya menyetujui, rumahnya menyetujui. Intinya apa? Senanglah jadi anak, jadi istri raja kan permaisuri. Maka Herodia ini khawatir nanti Nabi Yahya mempengaruhinya, mempengaruhi raja ini. Bisa ada jadi akhirnya ia bersolek secantik mungkin dan menggoda Herodes ini, lalu menyatakan saya siap dipersunting, saya siap membahagiakanmu, saya siap akan menyenangkanmu, dan macam-macam gombal bahasa kita untuk menimbulkan syahwatnya Herodes yang akhirnya tutup. Lalu dia mengatakan, apa yang kamu inginkan sebagai hadiah pernikahan? Itulah bahasa kita. Apa yang diinginkannya? Kepalanya Nabi Yahya alaihissalam. Maka sambung Herodes. Jadi dipitnahlah Nabi Yahya ini karena suka beginian, maka itunya kayak itulah tujuannya. Padahal ya, bukan tidak senang dengan wanita, selalu menghindar. Orangnya pendiam bahasa kita. Nabi Yahya orangnya pendiam, dan itu terbentuk karakternya mulai ketika beliau masih kecil. Dari mulai halusan Nabi Yahya alaihissalam ini memang orangnya ya, lemah lembut, santun, dan bahkan ya, beliau tidak senang berkumpul bergaul dengan kawan-kawan seusianya ketika masih kanak-kanak. Ulun pernah mengingat penjelasan guru ulun, yaitu Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki ketika masih kuliah di Mesir di majlis beliau. Jadi kata Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki bahwasanya Nabi Yahya ini orang yang sangat soleh mulai dari halus, diangkat menjadi nabi mulai dari kecil, sudah diangkat menjadi seorang nabi, dan beliau ini sudah menguasai Taurat umur 7 tahun. Pada suatu hari beliau ini melintasi kekawanannya yang sedang bermain. Beliau menuju ke masjid, ya, ke Masjidil Aqsa waktu itu. Lalu dicegat oleh kawan-kawannya, ayo kita main sebenarnya. Permainannya tak menyenangkan. Apa itu? Melempari binatang. Nah, ini diantara dari beliau itu memang sangat penyayang terhadap binatang, juga beliau sayang. Apalagi sesama manusia. Bahwa beliau betul, kenapa kita menyakiti sesama hewan? Biasa namanya bermain, kan begitu. Dulu kita kekanakan, mungkin ingat belalang ditangkap awan, lem yang dari nangka, langsung aja awan didik. Akal bila lampu bukan buatan sangkar, lu ingat mana putus sehari itu. Jadi ada bakal, masih rupi angkalan, ada tercatat dosa dan pahala sudah. Tapi ternyata itu kezaliman. Itu permainan yang tidak baik, tidak dibenarkan dalam agama. Kenapa? Menyakiti binatang itu.
belalang dicampur minyak supaya kadang bawa terbang lagi, kadang bawa melompat lagi. Karena itu kezaliman. Tapi kenapa dan Nabi Yahya sangat menghindari yang begitu, sampai-sampai beliau mengatakan ujar Qur'an itu ma khalaqtu lihada, ujar sini aku tidaklah diciptakan untuk ini. Artinya apa? Nabi Yahya alaihissalam itu sudah rajin beribadah, rajin melakukan ketaatan mulai dari masa kecilnya. Nah, inilah Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya Syekh Muhammad bin Ahmad rahimahullah berkomentar bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada kata Tuhan kita Sayyidan ini, yaitu adalah karena beliau ini telah dapat mengalahkan, menguasai 4 hal. Apa itu? Yang pertama, menguasai hawa nafsu. Di annahu kana ghaliban ala arba'ati asya'a, ala hawa, itu menguasai hawa nafsu, wa ala iblis, menguasai iblis, wa ala lisan, menguasai lisan, wa ala ghadab, menguasai kemarahan. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang pertama yaitu adalah menguasai hawa nafsu. Di dalam hal ini yang dimaksudkan dengan beliau dapat menguasai hawa nafsu oleh ulama, yang pertama, beliau ini termasuk nabi yang tidak tertarik pada permainan anak-anak seusianya. Itu yang pertama. Namanya kekanakan sebetulnya wajar ya. Kita bisi anak tahapnya mengamuk gara-gara ada dituntut diberikan mobil-mobilan. Ya kan, pada umurnya 7 tahun, 8 tahun, salat mengamuk gitu. Orang beli layangannya karena ditukarkan emas. Belum ingat ada suatu kisah, belum ada tahu wujud ada kisahnya nih. Tapi yang mengisahkan almarhumah Mama Ulun, maka itu kada wani awal mama itu karena kisah-kisah sindir. Jadi dikisahkan ada suatu kejadian seorang anak laki-laki, Bapak Ibu, umurnya 7 tahun. Waktu itu ingin meminta kepada mamanya diberikan sesuatu, minta uang jajan. Tapi mamanya ini hendak sembahyang, mau sholat, tapi anaknya ini tetap minta duit, kayak nama sembahyang dulu. Tetap juga sudah takbir rumahnya Allah sembahyang. Si anak tadi saking kesalnya, simpaknya mamanya ditendangnya ketika sembahyang. Mungkin ketika sembahyang ditendang kecil kan, mungkin di dalam hatinya terganggu. Dan sudah ditendang, anaknya tadi pergilah keluar, bermain keluar, melompat keluar. Pas kakinya menginjak tanah, dia terkejut, kakinya tenggelam. Kemudian dia karena tenggelam mengangkat dan tercepat angkat. Berteriaklah si anak tadi minta tolong, memanggil mamanya. Mamanya percepat sholat, selesai salam keluar, melihat dia anaknya, kenapa anaknya kaki terhajar, tenggelam, maka bantuan mengangkat tidak bisa. Panggil tetangga, datang orang-orang menolong, semuanya mencabut tak bisa. Lalu ada inisiatif digalilah tanah tadi.
ketika digali nampak seperti ada rantai yang mengikat, menarik si anak tadi sampai terus datang abahnya. Penjagaan abahnya itu supaya mungkin malu. Jadi orang tak boleh lewat di situ, tidak boleh mendatangi, melihat dan memberikannya peperangan. Ini kisah Mama Allah bukan wujudnya mudah-mudahan dia terkadang. Ini pelajaran juga bagi orang yang bersikap tidak baik kepada orang tua. Kenapa? Ridho fi ridho walidaini wa sukhutullah fi sukhtil walidaini. Murkanya Allah bisa jadi itu pelajaran ibrah. Jangan sampai dimurkakan kepada orang tua. Gara-gara minta mau jajan terima. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang berbahagia, dibuatkanlah atap. Anak kita dapat makan di situ, ampos nangis terus si anak tadi sampai kisahnya belum tutup dengan ya, dikubur di situ, meninggal di situ si anak. Padahal umurnya belum akhir balik. Tapi Allah menghendaki jadikan pelajaran menendang namanya. Nah itulah diantaranya contoh-contoh ada anak-anak yang mereka ini ya, sudah bersikap tidak sopan pada beradab. Sedangkan Nabi Yahya ini ketaatan ahli ibadah, melakukan taat sehingga beliau digelari dengan Sayyidah. Keinginan yang seperti keinginan kekanakan bukan nafsu. Minta belanja, mau kada diberi saring, itu yang saring itu nafsunya itu. Inna nafsa la ammaratun bisu, tapi beliau dapat menundukkannya itu. Keinginan yang wajar menurut kita bagi anak-anak itu tidak terjadi pada beliau. Sudah banyak melakukan kebaikan, ketaatan, suka menolong, sayang dengan binatang, dan seterusnya, sayang kepada sesama, dan seterusnya. Nah ini ya yang pertama. Yang kedua, beliau dapat menguasai nafsu. Menurut ulama bahwasanya beliau tidak terpengaruh oleh kecantikan wanita. Jangankan orang sudah balik atau balik, wayah ini kekanak-kanak bisa bercibian. Jangan balik. Masa anak TK bisa berkeinginan dengan kawannya yang berpilihan juga. Ngerinya di zaman bisa mengganggu kawan perempuannya dengan sikap yang tidak baik, tidak menyenangkan. Kalau anak SD sudah, anak SMP tingkat sederajatnya apa? Kalau sudah yang SMA perguruan tinggi, nah, itu kisah macam-macam di negeri kita ini, macam-macam sudah. Nah, sedangkan Nabi Yahya alaihissalam ini dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla dapat menguasai hawa nafsunya dan tidak terpengaruh oleh kecantikan wanita. Jadi Allah pelihara hawa nafsunya, keinginan itu berada. Ini yang dijelaskan di dalam kitab tafsir Al-Ma'ani Imam Al-Lusi. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Jadi memang beliau ini ya, dari mulai kecil umur 7 tahun sudah ya paham kitab Taurat dan ditumbuhkan oleh Allah semangat beribadahnya itu sejak usia masih kanak-kanak. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bahwasanya beliau ini
juga dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla dapat mengalahkan, menguasai iblis laknatullah. Tadi alal hawa, yang kedua wa ala iblis. Bagaimana Nabi Yahya alaihissalam dapat menundukkan iblis laknatullah? Diceritakan bahwasanya iblis laknatullah ini memang ya kerjaannya menggoda. Semua nabi pernah didatanginya, mulai daripada Nabi Adam alaihissalam. Kita berkisah Nabi Adam kata dibohongi, bahasa kita dibodohi, ditipu oleh iblis. Tetapi terhadap Nabi Yahya alaihissalam, ya, dia tidak sanggup kalah. Dan berapa kali Nabi Yahya ini digoda dengan dunia, digoda dengan wanita, sudah dikabuni dapat menundukkan nafsu tadi itu. Nafsu duniawinya itu hilang. Memang dari halus sudah cinta kepada Allah, cinta di dalam beribadah. Jadi kan ada lagi mau dikasih jabatan kata, ketenangan kata, harta kata, jabatan kata, semuanya kalah. Dan kemudian ya, ketika itu Allah berikan kepada Nabi Yahya alaihissalam dapat berkomunikasi dengan iblis. Kenapa? Di dalam kitab yang belum baca dijelaskan karena Nabi Yahya ini termasuk nabi yang tidak langsung musir gitu. Kalau kita kan seperti kisah Syekh Abdul Qadir Jailani kan mengusir, ini kada diusir tapi ditakuminya. Iblis mau menjawab. Mari katakan kepada iblis, ya Abu Nuh, wahai Abu Nuh. Jadi julukan iblis itu Abu Nuh. Mau bukan pahit kita, yang pahit hidupnya di akhirat. Orang-orang maksudnya apa? Cuma kayak itu dalam kitab Abu Nuh julukannya. Nama aslinya iblis kan Azazil. Itu nama aslinya itu. Maka jangan beringat anak Azazil, alhamdulillah. Lalu iblis menjawab, ya. Kata Nabi Yahya, aku ingin meminta satu hal kepadamu. Kuharapkan engkau mau memenuhi keinginanku. Apa iblis? Ujar Nabi Yahya alaihissalam, saya ingin agar engkau menunjukkan wujud asli engkau itu ke aku. Aku mau melihat wajahmu yang asli itu kayak apa? Bagaimana wajahmu yang asli? Lalu iblis pun mengatakan, siap. Mau iblisnya, tapi ada syaratnya. Satu, waktu aku menunjukkan diriku jangan ada yang sempat melihat. Kita keduaan saja, jangan ada yang melihat. Maka sepakat, deal istilah kita. Esoknya iblis pun menurutinya, ya, dan bertemulah di tempat yang telah ditentukan, di waktu yang telah ditetapkan bersama. Akhirnya iblis pun datang, ya, dengan sesuai kesepakatan tadi, dan ia memperlihatkan wajahnya yang asli. Terkejut Nabi Yahya alaihissalam ketika melihat betapa buruknya wajah iblis itu. Dan memang sebagai catatan Bapak Ibu, manusia itu sebaik-baik bentuk. Kitanya semua manusia itu makhluk yang paling baik bentuk ciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita mungkin menganggap
malaikat-malaikat itu bentuknya tampan apa, jangan salah. Di antara malaikat penjaga atau yang memikul arsy itu di bumi kan 4, di akhirat itu 8 ya. Yang memikul arsy itu bentuknya, bentuk fisiknya itu mohon maaf kayak kambing. Itu dalam kitab Fathul Qais yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi, penulis kitab itu. Kayak kambing tapi bersayap. Nah, tadi kita bahas itu untuk kada membahas. Tapi satu sayapnya jaraknya itu perjalanan sekian puluh tahun saking luasnya. Nah, sedangkan malaikat-malaikat itu ada di antara mereka yang Allah benarkan untuk membentuk siapa yang Allah inginkan. Seperti malaikat Jibril kan pernah datang menemui Rasulullah SAW dalam bentuk manusia yang tampak, yang bersih, putih bersih wajahnya, putih bersih pakaiannya. Nah, itu bukan bentuk asli. Itu kan bukan bentuk asli. Jadi dengan kita, iblis tadi bagaimana bentuknya? Sangat mengerikan. Di dalam kitab yang kami baca dijelaskan, di dalam penjelasan itu bahwasanya ia datang dengan wujud yang sangat buruk. Tubuhnya, badannya iblis itu seperti babi, wajahnya seperti kerang. Wajahnya kayak kerang, kayak monyet. Mata dan mulutnya panjang. Mata dan mulutnya panjang, hidungnya menghadap ke atas. Nah, kita ke bawah, menghadap ke atas. Ya lu berjalan aja nih, yang belum dapatkan. Auzubillah dan kata suruh kamu di dunia maupun di akhirat. Auzubillah. Kemudian tanpa janggut, kada bisi jenggot, iblis itu. Jadi kalau ada orang menggambarkan iblis itu dengan ada jenggot, berarti lain itu kambing itu yang gambarannya. Kemudian rambutnya jarang dan tegak. Rambutnya jarang dan tegak. Serta memiliki 6 jari. Kita akan lihatnya 6 jari pada setiap tangan dan 2 sayap di punggungnya. Itu ketika pertemuan Nabi Yahya melihatnya. Iblis ini juga membawa berhala majusi dari 6 jenis minuman warna-warni. Nah, ini sedikit penjelasan tentang iblis yang dapat dikuasai oleh Nabi Yahya, tidak bisa menggoda beliau, bahkan mau menuntut. Itu kan mulut namanya, dapat menentukan. Tidak semuanya Nabi dan Rasul yang mendapatkan kesempatan itu. Nah, ini yang tentang dapat menguasai iblis, sehingga ya, beliau sampai wafatnya itu tidak bisa digoda oleh iblis, laknatullah. Bahkan pengikutnya, bahkan juga termasuk para pengikutnya. Kemudian yang ketiga, beliau dapat menguasai lisan wa'ala lisanan. Maksudnya dapat menguasai lisan adalah beliau ini bila bertutur berkata-kata senantiasa berkata atau berbicara dengan baik. Kalau depannya itu isinya baik, sopan ya, atau santun. Kalaupun beliau ya, misalnya merasa apa yang ingin dikatakan itu tidak penting, maka beliau lebih memilih diam.
Jadi bahasa kita amun depan dia itu nak ujung-ujung penting aja, kadang berdiam banyak berdiam dan berdiam itu daripada menyampaikan hal-hal yang tidak penting adalah ibadah. Dan itu dalam hadis dikatakan as-suktu hikmatun wa qalilun fa'il. Diam itu adalah hikmah tapi sedikit yang melakukannya. Kemudian beliau ini ya menjaga lisannya berarti juga menghindari daripada perkataan sia-sia, perkataan yang tidak ada manfaatnya, apalagi dari menyakiti orang lain. Pada suara membenci, tidak memfitnah, tidak menuduh, tidak mengatakan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain. Nah, inilah pribadi daripada Nabi Yahya alaihi salam. Yang keempat, wa'alal ghadab. Beliau ini orang yang dapat menguasai kemarahan, termasuk dalam kategori kalau umat Nabi Muhammad kadzimin al-ghaiz, orang yang dapat mengendalikan emosinya, orang yang dapat mengendalikan amarahnya. Nah, ini ya beliau Nabi Yahya alaihi salam. Diceritakan Bapak dan Ibu yang berbahagia, Nabi Yahya alaihi salam ini itu kan pernah melarang raja daripada pernikahannya yang diharapkan itu dimaki-maki, dihina, ya, diancam, tapi beliau tidak membalasnya dengan marah. Beliau tetap menjawabnya dengan santun, dengan lemah lembut, padahal rasa kita umur masih 30-an tahun. Padahal lagunya lagu orang yang darah muda ini biasanya mudah emosian, tapi beliau tidak, sudah terlatih, sudah terdidik dengan pendidikan yang baik ya, yang langsung dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu beliau ini orangnya santun, orangnya sangat baik, bahkan sebagaimana kita maklumi Nabi Zakaria dan pernah berdoa agar dikaruniai anak, padahal istri beliau sudah mandul gitu. Dan ternyata Allah kabulkan doa Nabi Zakaria sehingga lahirnya Nabi Yahya. Itu baru makbul doa beliau setelah 40 tahun. Jadi baru diisi anak itu berdoa selama 40 tahun hanya dapat anak. Yang namanya Yahya ini pun juga yang memberi nama adalah langsung Allah Azza wa Jalla. Jadi belum lagi lahir sudah dikasih tahu Nabi Zakaria oleh Allah bahwasanya beliau nanti akan mendapatkan keturunan, ya, bahwa istrinya nanti akan melahirkan anak laki-laki dan namanya Yahya. Nah, inilah ya di antara 4 hal yang dapat dikuasai oleh Nabi Yahya alaihissalam sehingga beliau digelari dengan Sayyidaw wa Hasura wa Nabiyyan minas Shalihin. Bapak Ibu yang berbahagia, kesimpulan dari apa yang kita dapatkan ini adalah beliau dijadikan sebagai teladan yang baik bagi kita. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kepada kita semua dapat meneladani beliau dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Bila mana ada salah hilaf dalam penyampaian, belum minta ampun, minta ridho, minta halalnya. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.